ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة وكشف الله تعالى به الغمة حتى أتاه من ربه اليقين صلوات ربنا وسلامه عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم يبعثون قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian semua kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Jangan ada di antara kalian yang wafat, jangan sampai ada yang meninggal kecuali dalam keadaan berislam. Dalam ayat yang lain Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah. Hai orang yang beriman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah, bertakwalah kepada Allah. Wa qulu qawlan sadida, dan berkatalah perkataan yang baik, berdakwahlah, ajaklah pada kebaikan, laranglah orang lain dari kemungkaran. Yuslih lakum a'malakum, dengan itu, dengan dakwah itu Allah perbaiki amalanmu. Yang kurang dicukupkan, yang sedikit dibanyakkan, yang belum ikhlas diikhlaskan dan disempurnakan oleh Allah Azza wa Jal. Yuslih lakum a'malakum, Allah perbaiki amalan kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dengan dakwah itu Allah ampuni dosa-dosa kalian. Wa may yuti'illah, dan siapa yang taat pada Allah wa rasulah, dan pada nabinya, rasulnya, faqad faza fawzan azima, dialah orang yang menang dengan sebenar-benarnya kemenangan. Dalam ayat yang lain Rasulullah membacakan juga dalam khutbahnya, di pembuka khutbahnya, ayat dalam surah An-Nisa ayat pertamanya, ya ayuhan nas, kata Allah, hai manusia sekalian, ittaqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah, bertakwalah kalian semua kepada Tuhan kalian yang menciptakan kalian dari satu jenis makhluk, Adam namanya. Wa khalaqa minha zawjaha, lalu Allah ciptakan baginya pasangannya, Hawa namanya. Wa bassa minhuma, dan dari keduanya Allah ciptakan rijalan katsiran wa nisaa, banyak sekali laki-laki, banyak sekali keturunannya dari laki-laki dan perempuan. Wa bassa minhuma rijalan katsiran wa nisaa wattaqullah, dan bertakwalah kepada Allah. Innallaha kana 'alaikum raqiba, sungguh Allah selalu mengawasi perbuatan kalian. Fa inna asdaqal hadits kitaballahi wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'atun wa kullu bid'atin dhalalatun wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'd, ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tentu kita mengetahui bahwa di dalam kehidupan dunia ada hal yang menjadi tanggung jawab Allah, dan itulah kepastian hidup yang akan kita terima. Di antara tanggung jawab Allah adalah yang berkaitan dengan rezeki-rezeki hambanya. Allah menjamin itu. Kata Allah di dalam Al-Quran, wa ma min dabbah, tidak ada satu pun makhluk yang melata, bahkan yang melata, hewan melata pun, illa 'alallahi rizquha, kecuali bagi Allah rezekinya. Kadang-kadang bahkan ada yang di udara hidupnya, rezekinya di lautan. Berapa banyak ekor burung saudara sekalian, makanannya dari lautan. Anda bisa bayangkan siapa yang terbang, siapa yang menyelam, siapa yang makan, siapa yang dimakan. Cicak saudara sekalian, siapa yang punya sayap dan siapa yang menjadi makanan. Allah jadikan makanan cicak nyamuk, dan siapa yang terbang saudaraku. Kadang-kadang air yang kemudian kita anggap biasa saudara sekalian, itu menjadi rezeki yang patut disyukuri. Maka hindari meminum minuman saudara sekalian yang Anda tidak mampu untuk habisi. Lebih baik tinggalkan dalam keadaan utuh, diminum oleh orang lain, daripada kemudian Anda meminum lalu kemudian Anda menyisakan, dan itu menjadi tanggung jawab Anda di hadapan Allah. Ingat, setetes air pun akan Anda pertanggungjawabkan di hadapan Allah. Kenapa? Karena Allah jamin rezekimu dan engkau tidak syukuri itu pemberian darinya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, di antara kepastian selain rezeki, kepastian tentang kematian. Selain Allah menjamin rezeki kita, ingat, Allah menjamin mati kita. Sebagaimana Allah menjamin hidup kita, maka pasti dijamin kematian kita. Tidak ada ya saudara sekalian, bahkan nabinya, ketika Rasulullah SAW, Abu Bakar keluar lalu mengatakan pada para sahabatnya, ketika dia harus menerima kenyataan bahwa Rasulullah telah wafat, hamba yang paling dikasihi oleh Allah, hamba yang paling disayang oleh Allah, tempatnya paling tertinggi di surga firdausnya Allah. Bahkan Allah mengatakan, innallaha wa malaikatah, dalam surah Al-Ahzab, sungguh Allah dan malaikat-malaikatnya, yusalluna 'alan nabi,
bersolawat kepada Nabi kita Muhammad SAW. Tidak ada Nabi yang lebih mulia darinya, tidak ada Rasul yang lebih mulia darinya. Bahkan ketika hari wafatnya, di hadapan rumahnya Abu Bakar yang kemudian berada di dalam rumah tersebut, di mana Rasulullah SAW diwafatkan oleh Allah di rumah istrinya bernama Aisyah, dan itu adalah putri Abu Bakar As-Siddiq. Maka hanya dua orang yang berada di dalam sana, ada Aisyah istrinya dan ada mertuanya yang juga sekaligus sahabatnya Abu Bakar As-Siddiq, Umar radhiyallahu anhu, berdiri di depan rumah. Ketika sahabat sudah mulai banyak yang berkomentar, mengatakan Rasulullah wafat, apa mungkin Muhammad wafat, apa mungkin Nabi kita wafat. Lalu kemudian Umar karena saking cintanya pada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, lalu kemudian mengangkat pedangnya, lalu kemudian mengatakan kepada semua sahabat yang hadir di depan rumah Rasulullah, yang mana tadi saya katakan yang ada di dalam rumahnya hanya istrinya Aisyah dan Abu Bakar, dan begitulah sunnah yang kemudian diajarkan oleh Nabi kita. Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, Nabi itu an-nabiyun al-anbiya yudfanuna haitsu matu. Al-anbiya, para nabi, kata Rasulullah SAW, dikuburkan sesuai di mana dia meninggal. Maka Rasulullah SAW wafat di rumah Aisyah ketika menjelang sakratul mautnya, saudara sekalian. Abu Umar bin Khattab mengangkat pedangnya lalu mengatakan, ketika dia geram mendengar sahabat mengatakan, apa Rasulullah wafat? Benarkah kekasih Allah juga wafat? Lalu siapa yang membimbing kita? Apakah benar Muhammad wafat? Umar mengangkat pedangnya lalu mengatakan, man qal, siapa yang mengatakan di antara kalian Muhammad telah wafat, saya tebas lehernya. Dan Umar tidak berhenti menurunkan pedangnya sampai kemudian sosok yang tegar, sahabat pertama yang paling mengenal Islam, orang pertama yang paling percaya Rasulullah, yang menjadi khalifah setelah Rasulullah wafat, orang pertama yang paling percaya dengan Nabi kita, orang yang selalu menemani Nabi kita mulai dari awal perjuangannya. Abu Bakar As-Siddiq keluar dari pintu, sebuah pintu yang menjadi rumah Rasulullah, yang hari ini menjadi kuburannya ketika kita berumrah ke Madinah di Masjid Nabawi. Bukankah itu kemudian ketika kita datang ke Masjid Nabawi, kita memberikan salam pada Rasulullah, pada Abu Bakar, pada Umar? Itu bukan masjid awalnya, saudara sekalian, karena dilarang membangun kuburan di atas masjid, dilarang membangun masjid di atas kuburan. Itu awalnya rumah, yang karena kemudian semakin banyak kaum muslimin, maka diperluaslah masjid tersebut. Jadi salah besar orang yang mengatakan itu masjid. Itu rumah Rasulullah. Makanya kata Rasulullah, raudhah itu taman-taman surga, ma baina baiti, antara rumahku, wa minbari, antara mimbarku. Kalau anda ke sana di Masjid Nabawi ada namanya raudhah. Raudhah itu antara rumah Rasulullah dan mimbar Rasulullah. Kata Rasulullah, itu taman di antara taman surga. Di antara faidahnya, siapa yang berdoa di sana mustajab, doanya akan dikabulkan oleh Allah. Keluar Abu Bakar As-Siddiq dalam keadaan Umar masih memegang pedangnya, wajahnya masih serius. Lalu kemudian Abu Bakar mengatakan dengan tegasnya, man kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat. Siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, saya beritahukan sekarang bahwa Nabi Muhammad pun telah wafat. Gemetar tangan Umar, saudara sekalian. Jatuh pedangnya ketika Abu Bakar membaca firman Allah, innaka mayyitun wa innahum mayyitun. Wahai umatku, kata Abu Bakar, wahai sahabatku, dengarlah ayat Allah ini. Innaka mayyitun. Kata Allah kepada Nabi kita, innaka mayyitun, wahai Muhammad, engkau pasti wafat, engkau pasti mati. Wa innahum mayyitun, dan sungguh umatmu pasti mati. Sebagaimana dia pasti mendapatkan rezekinya, dia pasti menemui kematiannya. Saudaraku yang dimuliakan Allah, jatuh pedang Umar, menetes air matanya. Percayalah dia dengan kata-kata sahabatnya yang lebih dulu darinya, sahabat terbaik Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq. Dengan tegas, dengan keikhlasannya, dia harus meyakini bahwa ini bagian daripada tanggung jawab kita sebagai orang beriman, bahwa kita mempercayai kehidupan, kita juga harus mempercayai kematian. Dan saudaraku, kalimat tegas itu keluar dari lisannya ketika Abu Bakar As-Siddiq mengatakan, man kana ya'budu Muhammad, siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, fa inna Muhammadan qad mat, maka saya beritahu bahwa Nabi kita Muhammad wafat. Kemudian Abu Bakar melanjutkan perkataannya sambil meneteskan air matanya. Kisah meninggalnya manusia terbaik, kisah wafatnya manusia yang paling berakhlak mulia, kisah wafatnya seorang yang akan menolong kita semua di akhirat, kisah wafatnya seorang yang kita bersolawat padanya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Kisah wafatnya seorang yang diberikan oleh Allah kekuatan untuk bisa memberikan syafaat terbesar pada umatnya, bahkan bagi umatnya yang pendosa-pendosa. Rasulullah yang tidak ada dendam di hatinya, bahkan ketika diludahin oleh Yahudi, dihardik oleh satu Taif, dia justru mendoakan penduduk kaum Taif. Dia justru mendatangi Yahudi yang sedang sakit. Itulah Nabi kita yang kata Allah, wa innaka la ala khuluqin azim. Engkau wahai Muhammad berada pada akhlak yang paling mulia. Ketika kemudian Abu Bakar As-Siddiq mengatakan di hadapan para sahabat dan membuat tangis para sahabat pecah. Ketika Abu Bakar mengatakan setelah dia membaca firman Allah tadi, lalu kemudian dia mengatakan, siapa di antara kalian yang menyembah Muhammad, maka aku tegaskan pada kalian bahwa Muhammad telah wafat. Dan siapa di antara kalian yang menyembah Allah, wa man kana ya'budullah fa innahu hayyun la yamut, maka ketahuilah Allah itu hidup dan tidak akan pernah wafat, tidak akan pernah mati. Huwal awwalu wal akhiru, dialah yang pertama dan dialah yang terakhir. Kata Allah dalam Ar-Rahman, kullu man 'alaiha fan, semua yang di bumi, semua makhluk pasti ada batasnya, pasti ada ajalnya, pasti selesai, pasti harus berakhir. Wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Wa yabqa wajhu rabbik, dan hanya tinggal wajah Allah satu saja, hanya Allah yang abadi. Semuanya wafat saudara sekalian, semuanya wafat, semuanya berujung, semuanya berakhir. Hanya Allah yang tinggal saudara sekalian, hanya Allah yang tetap saudara sekalian. Maka kemana kita akan kembali? Apa Anda masih mengandalkan makhluk? Apa Anda masih mencari cara-cara yang kemudian diharamkan oleh Allah karena Anda punya pegangan pada makhluk? Kalau Anda punya dekengan makhluk, kalau Anda punya orang terkuat sejagat raya bumi ini, kalau Anda tidak punya Allah, bahkan kalau Anda punya 250 juta bangsa Indonesia yang Anda pegang, yang kemudian Anda bisa perintah, yang kemudian Anda bisa atur, kalau Anda tidak punya Allah, Anda tidak punya apa-apa. Sebaliknya, seandainya 250 juta bangsa Indonesia, semua rakyatnya membenci Anda, memusuhi Anda, ingin mencelakakan Anda. Kata Rasulullah, ijtama'u ala ayyadurruka bisyai, seandainya semua manusia mencoba untuk berkumpul untuk membahayakanmu, tapi engkau punya Allah, lan yadurruka walau bisyai, tidak ada satupun bahaya yang akan sampai kepadamu. Makanya Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, alaikum anfusakum, hendaklah engkau dengan dirimu pertahankan istiqamahmu, jadikan dirimu hanya takut pada Allah. La yadurrukum man dhalla idza tadaitum, enggak akan membahayakan orang-orang yang membencimu, orang-orang yang memusuhimu, kalau engkau berada dalam petunjuk Allah. Dan itulah cara terbaik menghadapi kematian. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Aqulu ma tasma'un, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah li wa lakum wa li sairil muslimina min kulli dzamb, astaghfiruhu fastaghfiruhu innahu huwal ghafurul barrur rahim. Alhamdulillahi wahdah, wassalatu wassalamu ala man la nabiyya ba'dah. Amma ba'd, saudara sekalian, misteri sebuah kematian yang menjadi sebuah kepastian, dan inilah yang harus kita pelajari. Ada yang ingin sehat dengan lari pagi, ketika lari pagi kemudian serangan jantung, wafat. Ada yang kemudian ingin bersepeda, goes, lalu kemudian ingin mendapatkan udara yang segar, ketika sedang mengayuh rodanya, wafat. Ada yang kemudian ingin bermain bulu tangkis, lalu kemudian mencari kesehatan, tapi kemudian serangan jantung datang, atau kemudian penyakit-penyakit lain datang, wafat. Saudara sekalian, kematian tidak akan pernah diprediksi. Saudaraku, para mahasiswa, jaga solat Anda. Jangan hanya di hari Jumat, di solat Jumat saja Anda mengisi masjid-masjid ini. Apa Anda kira ketika Anda sedang praktek
di sebuah laboratorium, Anda tidak bisa wafat di sana? Apa Anda kira ketika Anda sedang mengikuti ujian untuk kemudian ikut sebuah tes kelulusan, Anda tidak wafat di sana? Saya mengisi ceramah lulusan wisuda Politeknik Negeri Ujung Pandang. Kisah nyata saudara sekalian. Saya menghadapi orang tuanya, saya melihat langsung orang tuanya, saya menyaksikan anaknya. Kisah ini terjadi beberapa bulan yang lalu di kampus 2 Politeknik. Sebelum saya berceramah, tiba-tiba kemudian MC mengumumkan akan kita berikan penghargaan kepada seorang ibu dari mahasiswa yang meninggal di saat-saat menjelang wisuda. Dia sudah sarjana, dia sudah lulus. Saudara sekalian, sarjana akuntan dari Politeknik tidak gampang. Setelah kelulusannya, sebelum wisudanya wafat. Orangnya dari Wajo. Saya ketika mendengar itu, ketika ibu setelah menerima penghargaan itu, sebelum saya naik, ketika saya dipanggil, saya tidak langsung naik saudara sekalian. Saya datangi tempatnya, lalu saya katakan, ibu berapa anaknya? Cuma 2 Ustaz. 1 laki-laki, 1 perempuan. Yang perempuan yang wafat Ustaz. Sisa yang laki-laki ini ibu, iya. Kelas berapa ibu? Ini kelas 3 SMP. Saya katakan, ibu, insya Allah, dengan izin Allah, doakan saya akan menanggung semua biayanya mulai dari SMA sampai dia selesai kuliahnya. Dan itu saya berhubungan hari ini. Saya sudah telepon istri Bupati Wajo, kebetulan sahabat kami Pak Amran. Saya telepon istrinya Ibu Maryam, saya katakan Bu bantu diurus. Saya telepon semua ustadz-ustadz di sana, tolong ini dijaga, tolong saya titip anak ini. Dan didoakan saudara sekalian, didoakan. Ini kejadian dosen-dosen Politeknik yang hadir di wisuda pasti mengetahui dan menjadi saksi bahwa inilah kehidupan. Anda tidak pernah bisa menduga. Lihatlah pohon saudara sekalian, daun-daunnya tidak mesti yang hijau yang jatuh. Sapulah sesekali di bawah pohon supaya Anda mengerti tentang kehidupan yang Allah berikan sesederhana itu dalam bentuk pohon dan daun-daunnya. Enggak semua yang kuning mengering jatuh, dan enggak semua yang hijau kuat di atas. Menandakan apa? Siapkan kematianmu, karena tidak ada yang menjamin kapan engkau akan wafat. Bahkan di saat engkau merasa sangat sehat, bahkan di saat engkau merasa masih muda, jaga solatmu, jaga ibadahmu, jangan tinggalkan solatmu, jangan tinggalkan mengajimu, jangan pelit untuk mengeluarkan hartamu di jalan Allah untuk bersedekah. Karena ingat, kau akan kembali kepada Allah. Nabi saja wafat, apalagi engkau, apalagi kita. Apalagi yang akan dibawa mati saudara sekalian. Kata Rasulullah, ketika anak cucu Adam wafat, diikuti oleh 3 hal. 2-nya kembali mengkhianatinya, dan 1-nya yang setia dengannya. Keluarganya ikut ke kuburan, hartanya ikut ke kuburan. Kata Rasulullah, yang terakhir amalannya ikut ke kuburan. 2 mengkhianatinya, yang dimaksud adalah 2 pulang meninggalkannya. Keluarganya pulang, hartanya pulang. Yang ikut bersamanya amalannya. Maka anak muda, para dosen, dan semua yang hadir hari ini, saya bisa membayangkan alangkah indahnya kalau setiap sholat zuhur sebegini banyaknya yang hadir. Sampai orang berdiri-berdiri. Alangkah indahnya setiap sholat asar sebegini banyaknya yang hadir. Karena ingat saudara sekalian, kematian tidak hanya hari Jumat. Dia bisa datang hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Sabtu, Ahad. Dia bisa datang pagi, siang, sore, malam. Dia bisa datang secara misteri. Diundang saya ketika saya berceramah di Takalar. Ikhwah, driver itu mengatakan, Ustadz, doakan ikhwah kita, saudara kita. Kenapa? Di hari akikah anaknya, hari kelima dia sebarkan undangan, di hari ke-7 anaknya meninggal. Orang kaget bawa undangan. Undangannya akikah, isinya tangisan. Ada apa? Hari ke-7-nya anaknya di akikah, wafat. Itulah kematian. Selalu bermisteri. Agar apa? Agar kita selalu mempersiapkan kematian itu. Makanya siapkan kematianmu dengan amalanmu, karena kematianmu adalah kepastian yang engkau suka atau tidak suka, pasti akan datang menghampiri kita semua. Mudah-mudahan kita semua diberikan oleh Allah selalu bimbingannya, petunjuknya, hidayahnya, agar kita selalu mempersiapkan kematian kita. Dan mudah-mudahan semua yang hadir hari ini istiqamah di jalan Allah. Mudah-mudahan semuanya mati dan kita semua wafat dalam keadaan husnul khatimah. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibu da'wat ya qadhiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma kfina bihalalika
عن حرمك، وبطاعتك عن معصيتك، وبفضلك عن من سواك. اللهم ارزقنا الاستقامة في دينك، اللهم ارزقنا استقامة في دينك. اللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم أنت ربنا لا إله إلا أنت، خلقتنا ونحن عبادك، نحن على عهدك ووعدك ما استطعنا، نعوذ بك من شر ما صنعنا، نبوء لك بنعمتك علينا، نبوء بذنوبنا فاغفر لنا فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. اللهم ارزقنا الاستقامة. اللهم اختم حياتنا بحسن الخاتمة. اللهم اختم حياتنا بحسن الخاتمة. اللهم اختم حياتنا بحسن الخاتمة. توفنا مسلمين، توفنا مؤمنين، اجمعنا في فردوسك الأعلى مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص، اللهم ارزقنا الإخلاص في العمل. اللهم اجعلنا من علمائك الربانيين، اللهم اجعلنا من أغنيائك المنفقين. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا إله إلا أنت سبحانك إنا كنا من الظالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. ولذكر الله أكبر. وأقم الصلاة.